Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang telecommunications, the internet, and wireless technology. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu telekomunikasi, internet, dan wireless technology. Yang pertama ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi dalam bentuk suara, teks, gambar, atau data lainnya melalui media elektronik. Teknologi telekomunikasi memungkinkan komunikasi jarak jauh secara efisien. Contohnya seperti telepon rumah untuk berkomunikasi suara, lalu video conference menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Microsoft Teams, lalu sistem komunikasi satelit untuk siaran televisi. Lalu yang kedua ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan secara cepat. Internet memungkinkan akses ke berbagai sumber informasi, komunikasi, dan hiburan. Contohnya, media sosial seperti Instagram atau Twitter untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Lalu layanan streaming seperti YouTube atau Netflix untuk menonton video. Lalu yang ketiga ada wireless teknologi atau teknologi nirkabel. Wireless teknologi adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi atau transfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memanfaatkan gelombang radio, inframerah, atau frekuensi lain untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, Wi-Fi untuk mengakses internet tanpa kabel ketika di dalam ruangan seperti di rumah ataupun di kantor. Lalu ada juga Bluetooth untuk menghubungkan perangkat seperti speaker atau headphone ke ponsel. Lalu jaringan 4G atau 5G untuk komunikasi data seluler di ponsel pintar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai telekomunikasi dan perkembangannya. Yang pertama, ada era komunikasi tradisional. Sebelum adanya teknologi modern, komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui surat. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada abad ke-19 menjadi langkah awal revolusi telekomunikasi. Lalu yang kedua, ada era telekomunikasi analog. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 yang memungkinkan komunikasi suara jarak jauh. Lalu yang kedua ada radio. Radio ditemukan pada awal abad ke-20 membuka era komunikasi nirkabel. Lalu yang ketiga ada televisi. Televisi muncul pada pertengahan abad ke-20 mengubah cara pandang masyarakat menerima informasi dan hiburan. Lalu yang ketiga ada era telekomunikasi digital. Yang pertama, pada tahun 1980-an hingga 1990-an munculnya telepon seluler analog atau 1G hingga digital 2G yang memungkinkan pesan teks atau yang kita sebut SMS. Lalu yang kedua ada pada tahun 2000-an, teknologi 3G memperkenalkan internet seluler diikuti oleh 4G yang mendukung layanan streaming dan komunikasi berbasis data. Lalu yang ketiga, saat ini 5G memungkinkan kecepatan data tinggi, latensi rendah, dan koneksi lebih stabil, mendukung Internet of Things atau IoT dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI. Lalu kesimpulannya, telekomunikasi terus berkembang pesat, memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Masa depan telekomunikasi akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih, membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Internet sebagai jaringan komunikasi utama. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Sebagai jaringan yang sangat luas, internet menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP dan HTTPS yang memungkinkan pengiriman data di antara perangkat yang terhubung. Internet berasal dari konsep jaringan komputer yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Seiring perkembangan waktu, internet berubah menjadi jaringan global untuk digunakan berbagai keperluan dari berbagai informasi hingga hiburan. Di sini juga ada fungsi jaringan internet. Fungsinya itu yang pertama
Komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi antar individu atau kelompok dalam berbagai format seperti email, pesan instan, atau video call. Yang kedua ada akses informasi. Kita dapat mengakses Yang kedua ada akses informasi. Kita dapat mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia, mulai dari berita, artikel ilmiah, hingga data statistik. Yang ketiga ada perdagangan. Internet menjadi platform untuk jual beli secara online, baik melalui situs e-commerce atau media sosial. Dampak telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah analisis mengenai dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi ini. Yang pertama kita bahas dampak positif dulu. Nah, yang pertama, penyebaran informasi yang cepat. Teknologi komunikasi yang memungkinkan informasi disebarkan dengan sangat cepat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berita dan pengetahuan terkini. Dampak positifnya. Yang kedua ini ada koneksi global. Telekomunikasi dan internet menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, mengurangi batasan geografis dalam komunikasi. Yang ketiga ada sarana berbagai file dan media sosial. Kemajuan teknologi memberikan platform untuk berbagi file dan konten melalui media sosial. Yang keempat ada kemajuan pendidikan. Teknologi komunikasi telah memajukan dunia pendidikan dengan memberikan akses ke sumber-sumber belajar yang lebih luas. Bahkan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, ini membantunya untuk pemerataan pendidikan. Yang kelima ada inovasi bisnis digital. Kita bahas dampak negatifnya. Ada 5. Yang pertama, penyebaran informasi yang salah. Meskipun dapat disebarkan secara cepat, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menyebarkan masyarakat. Nah, yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Masyarakat menjadi semakin bergantung pada teknologi yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi langsung dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, kejahatan cyber. Perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber, seperti pencurian data dan penipuan online. Yang keempat ada penurunan kualitas hubungan personal. Meskipun memudahkan komunikasi jarak jauh, teknologi dapat mengurangi kualitas hubungan pribadi karena interaksi tatap muka menjadi berkurang. Yang kelima, dampak negatif pada kesehatan mental. Kecanduan internet dan game dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi gitu, terutama di kalangan generasi muda. Nah, bagaimana telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel saling berhubungan? Nah, yang pertama itu ada telekomunikasi sebagai fondasi, yang menyediakan sebuah infrastruktur dasar yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video melalui berbagai media seperti kabel serat optik, gelombang radio, atau satelit, serta melibatkan perangkat keras seperti router, switch, dan server untuk mengelola lalu lintas data. Lalu yang kedua, internet sebagai jaringan global, yang akan bekerja melalui protokol seperti TCP atau IP yang memungkinkan perangkat berbeda berkomunikasi satu sama lain, di mana internet bergantung pada infrastruktur telekomunikasi, kabel maupun nirkabel, untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya. Lalu, yang ketiga, teknologi nirkabel sebagai aksesibilitas, memungkinkan komunikasi tanpa kabel menggunakan gelombang radio, satelit, atau sinyal inframerah seperti Wi-Fi, 4G atau 5G, dan Bluetooth, yang meningkatkan mobilitas serta fleksibilitas akses ke internet. Dengan demikian, telekomunikasi menyediakan infrastruktur dasar, internet memungkinkan komunikasi global, dan teknologi nirkabel memperluas aksesibilitas, menjadikannya 3 elemen yang saling mendukung dalam sistem komunikasi modern. Tantangan dan keamanan dalam telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Pertama, telekomunikasi.
Tantangannya berupa keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi, dan regulasi yang terus berkembang. Keamanan berupa penyadapan komunikasi, serangan Distributed Denial of Service atau DDoS pada jaringan telekomunikasi, dan keamanan data pelanggan terhadap peretasan dan penyalahgunaan. Yang kedua ada internet. Tantangannya berupa kecepatan dan stabilitas jaringan di berbagai wilayah, manajemen lalu lintas data untuk mencegah kemacetan jaringan, dan penyebaran informasi palsu dan konten ilegal. Keamanan, serangan cyber seperti phishing, malware, dan ransomware. Pelanggan privasi data akibat pencurian informasi pribadi. Selanjutnya ada keamanan transaksi digital dan e-commerce. Poin ketiga ada teknologi nirkabel. Tantangannya yaitu gangguan sinyal dari perangkat lain atau faktor lingkungan, dan kapasitas jaringan yang terbatas di daerah padat pengguna. Selanjutnya, pengguna spektrum frekuensi yang efisien. Keamanannya, penyadapan jaringan Wi-Fi yang tidak dienskripsi dengan baik, kemudian serangan man in the middle yang menyusup di antara komunikasi pengguna, dan keamanan perangkat IoT yang sering rentan terhadap serangan. Tren masa depan dalam telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yang menunjukkan adanya inovasi yang signifikan yang akan mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi, pengembangan jaringan, dan seterusnya peningkatan kapasitas dan keamanan fiber optik, serta kemajuan cloud computing dan teknologi lokalisasi akan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Dengan teknologi ini, kita dapat mengharapkan peningkatan efisiensi operasional, pengalaman penggunaan yang lebih baik, dan peluang baru dalam berbagai sektor. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.